Halo semuanya, kembali lagi dalam belajar bahasa Mandarin bersama saya Li Qian Laoshi dan kita sudah memasuki bab yang keempat ya, yaitu judulnya adalah 为什么不试试? Mari kita mulai. Oke, 学句子 kita mulai belajar kalimat. Yang pertama adalah 你读读这一段课文。你读读读ya, kemudian diulangi lagi dengan tu pengulangan tu. Dalam bahasa Mandarin apabila ada kata pengulangan tu ya, jiang ting ini biasanya mengartikan bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah tidak lama ya. Itu yang pertama ya. Jadi langsung ulangi, kalau ada pengulangan kata ya dalam bahasa Mandarin itu yang pertama artinya adalah perbuatan itu dilakukan tidak lama. Kemudian yang kedua adalah perbuatan itu dilakukan hanya sebatas mencoba. Jadi bukan benar-benar serius ingin dilakukan ya. Jadi hanya sebatas mencoba saja. Ya. Nah, coba kita lihat. 你读读这一段课文。这一段ya, tuan ini adalah paragraf. 这一段 berarti paragraf ini. 课文 teks bacaan ya, 课文。你读读这一段课文。Kamu baca-baca ya teks bacaan di paragraf ini ya. Jadi tutu ini baca-baca paragraf ini adalah mengartikan bahwa bacanya itu tidak betul-betul dibaca, hanya sebatas membaca saja. Atau hanya mencoba baca saja ya, ataupun bacanya itu tidak lama. Nah, jadi ni tutu ceituan kewen. Tapi kalau misalnya kita menyuruh orang membaca suatu bacaan itu dengan serius, maka tidak boleh menggunakan pengulangan. Jadi harus mengatakan ni tu ceituan kewen. Berarti saya mengharapkan kamu membaca dengan sangat serius dan menganalisis paragraf dalam teks bacaan ini ya. Nah, tapi kalau saya bilang tutu berarti dibaca sebentar aja atau hanya sekilas saja ya, dibaca sekilas saja, jangan lama ya. Jadi ni tutu ce ituan kewen. Ni jiang ce ke kushi. Nah, ni jiang menjelaskan atau menceritakan ce ke kushi ini cerita. Ce ke kushi cerita ini. 你讲讲这个故事 ya, kamu cerita-cerita saja cerita ini atau kamu jelaskan saja cerita ini secara singkat ya, secara singkat atau kamu jelaskan cerita ini atau kamu menceritakan cerita ini sekilas saja. Jadi hanya sekilas menceritakan saja. 你讲讲这个故事 ya, kamu menceritakan cerita ini secara sekilas saja. 你听听音乐吧，听听 dengar-dengar, sekilas mendengar aja. 你听听音乐吧, kamu dengar musik aja. Misalnya Anda menemukan teman Anda lagi lagi stres atau apa, disuruh ya dia dengar musik aja sebentar ya. Jadi 你听听音乐吧. Nah, kamu dengar aja sekilas musiknya ya. Tapi kalau misalnya Anda ingin teman Anda itu mendengar musik secara serius ya, maka ting ini jangan diulang. Jadi ni ting ce yue Pak, berarti diharapkan dia secara mendetail mendengarnya ya. Tapi kalau ting berarti hanya mendengar sekilas. Ni ting yue Pak. Nah, kita lihat, 这段课文很有意思，你读一读。这段, ce一段itu boleh disingkat i-nya dibuang menjadi ce tuan. Ce tuan berarti paragraf ini. Kewen bacaan. Jadi bacaan paragraf ini ya, ce tuan kewen 很有意思. Sangat 有意思. 有意思 ini menarik ya. Paragraf dalam teks bacaan ini sangat menarik. 很有意思. Ni tu itu. Kamu baca-baca. Ya, jadi tu ya, sebenarnya kepanjangannya adalah tu itu, di tengahnya adalah i. Nah, tadi itu kok tidak ada i, hanya tu. Sebenarnya harusnya ada i.
hanya dihilangkan atau disingkat. Boleh enggak? Boleh ya, boleh disingkat. Jadi nitu itu boleh disingkat menjadi nitutu ya. 这段课文很有意思，你读一读. Nah, paragraf ini sangat menarik, jadi kamu baca-baca aja maksudnya. 这件衣服很漂亮，你试一试。这件衣服 ini pakaian. 这件 kan untuk pakaian ya. Pakaian ini ya, 这件衣服很漂亮, sangat cantik ya, 很漂亮. 你试一试, kamu coba-coba. 试 ini mencoba. 试一试 berarti cobanya hanya sebentar, hanya sekilas saja atau dicoba aja ya, jangan lama-lama cobanya ya. 你试一试, kamu coba-coba atau 你试试 juga boleh. 这本漫画很好看，你看一看。这本漫画 ini adalah komik ya, buku komik. 这本漫画很好看, buku komik ini sangat 很好看 ya, apa ya namanya, sangat bagus ya, sangat bagus sekali lah ya, 很好看. 你看一看, kamu lihat-lihat saja atau kamu baca-baca saja boleh ya. Jadi kan itu bisa berarti melihat, bisa berarti membaca. Kalau manhwa ini kan komik, buku. Nah, biasanya kan di sini artinya membaca. Jadi cepat manhwa很好看, sangat enak dibaca. 你看一看, kamu baca-baca aja atau baca sebentar. Kemudian 你洗一下手. 一下 ini adalah sebentar. 洗一下 berarti cucinya sebentar, jangan cucinya lama-lama. 你洗一下手, kamu cuci sebentar tanganmu ya, 洗一下手. Kalau 你洗手 berarti kamu cuci tangannya bisa lama ya. Tapi kalau ditambahkan 一下 itu berarti sebentar. 我用一下电话. 用一下, 用 memakai sebentar, 电话 telepon, jadi dia pakai teleponnya nggak lama. 我用一下电话, saya ya, saya menggunakan sebentar telepon. 你问一下老师, 问一下, tanya sebentar, jadi tanyanya jangan lama-lama, tanyanya sebentar aja. 你问一下老师, kamu tanya ke guru. Atau kamu tanya guru. Nah, maksudnya tanya gurunya sebentar, jangan lama ya. 你问一下老师, kamu tanya sebentar guru. Kemudian 生词 kosakata yang kita pelajari ini adalah 为什么. Nah, 为什么 mengapa, 为什么他为什么 dia mengapa, mengapa begini, mengapa begitu ya, 为什么是 coba ya, 是 tuan. Nah, tuan ini bagian juga bisa paragraf ya, paragraf bagian itu adalah tuan. 一下 sebentar. 出 keluar ya, 出 keluar. 门 pintu ya. 量 mengukur ya, misalnya mengukur panjang, lebar ya. Itu namanya 量. 记号, 记号 ini tanda ya. Nah, sebuah tanda atau kode juga bisa ya. Tapi 记号 biasanya lebih ke tanda. Lanjut mo. Nah, mo ini apa? Mo ini pakai tangan kita boleh meraba, menyentuh, itu namanya mo. Kou tai ya, kou tai. Kou tai ini kantong baju ya, kou tai. Nah. Ayah, ayah ini kata modus ya, ayah ya. Jadi tidak ada artinya ya, hanya ketika misalnya orang lagi merasa kehilangan sesuatu, dia bilang ayah ya, atau kelupaan apa ya, ayah. Kemudian wang, wang ini lupa ya, wang. Wang le. Teng, tunggu ya, teng. Jangan dibaca deng ya, teng. Zai, nah zai ini lagi ya, zai. Nah, ta zai lai, dia datang lagi. Wo zai qu, saya pergi lagi. Nah, zai. Guan, guan ini tutup ya, guan men, tutup pintu ya. Cizi, cizi ini istri ya, atau laopo ya, laopo juga istri ya. Di sini menggunakan cizi. Cizi ini bahasa buku biasanya ya, cizi.
生气 ini marah, lagi emosi itu namanya 生气。我生气了, saya marah nih ya, 生气。别生气 ya, jangan marah, jangan emosi. Oke, kita lanjut dengan 读课文 ya. 有一个人去鞋店买鞋。有一个人 ada satu orang ya, 一个人 satu orang 去鞋店 pergi ke 鞋店 店ini kan toko, 鞋 ini adalah sandal atau sepatu ya. Jadi 鞋 itu bisa berarti sandal, bisa berarti sepatu. Karena 鞋 ini umum, alas kaki sebenarnya 鞋 ini ya. Nah, kalau sepatu ya 皮鞋 ya, kalau sandal ya 拖鞋 begitu. Nah, ini kita anggap ini pergi beli sepatu aja lah ya, biar tidak bingung. 有一个人去鞋店买鞋, jadi pergi ke toko sepatu, 买鞋 membeli sepatu. 出门以前, nah sebelum dia itu 出门 itu keluar rumah. Ini kan ini kan pintu. 出门 bukan keluar pintu ya. 出门 itu artinya kita keluar rumah. Kita berpergian lah maksudnya ya. 出门以前 jadi sebelum keluar rumah, 他用绳子量了一下自己的脚。dia memakai 绳子 ini tali ya, pakai tali 绳子量了一下 dia mengukur sebentar 自己的脚 ini kaki ya, 量了一下自己的脚 jadi dia menggunakan tali untuk mengukur sebentar kakinya sendiri. Nah, 在绳子上做了一个记号, lalu dia di talinya itu, 在绳子上 ya, di atas talinya itu 做了一个记号, dia membuat sebuah tanda 记号 ya, 在绳子上 ya, 做了一个记号。Kemudian 到鞋店以后, nah 以后 setelah sampai 到鞋店 setelah sampai di toko sepatu, 他摸摸自己的口袋，他摸摸 masih ingat摸 ini meraba, 摸摸 meraba-raba, tapi meraba-rabanya tidak lama, hanya meraba sebentar. 摸摸自己的口袋 dia meraba-raba kantong bajunya dia sendiri, 自己 ya, 自己 ya sendiri, bukan orang lain punya ya, kalau orang lain punya marah orang ya. Jadi 他摸摸自己的口袋 dia meraba-raba kantong bajunya sendiri, 说 ngomong, 哎呀我忘了拿绳子 ya, 哎呀我忘了拿绳子saya 忘了 kelupaan, na membawa atau mengambil, na itu bisa membawa, bisa mengambil ya. Nah, atau mengambil juga bisa ya, na 绳子 mengambil 绳子 yaitu tali, dia lupa mengambil talinya. 等他取了绳子再回鞋店，鞋店已经关门了。等 ini menunggu, tunggu dia, 等他 取 mengambil, 取 dengan na itu artinya sama, mengambil ya, mengambil. Nah, na juga bisa, 取 juga bisa ya. Nah, ada waktu Lausya akan menjelaskan perbedaan yang lebih mendalam tentang na dengan 取 ini ya. Intinya sekarang dipahami dulu, na ini bisa mengambil, bisa membawa, 取 ini adalah mengambil ya, 取 mengambil uang, 取钱. Nah, 等他取了绳子 ya, tunggu dia mengambil 绳子 tali, 再回鞋店, 再回 kembali lagi, 回 ini kan kembali, 再回 berarti kembali lagi kemana? Ke toko sepatu ya, 再回鞋店, 鞋店已经关门了。toko sandal pula, toko sepatu 已经 ya, telah, 已经 ini telah, 关门了 telah tutup, 关门 tutup pintu ya, 关 tutup, 门 pintu. Nah, 关门 di sini maksudnya tokonya ya sudah tutup ya. 鞋店已经关门了 karena dia bolak-balik kan, pulang lagi dia mengambil lagi talinya, balik lagi ke toko, ternyata tokonya udah tutup.
回家后. Nah, 后 ini adalah sama dengan 以后, kependekannya ya 后. 回家以后, 回家后 sama ya. 回家 pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, 他告诉妻子这件事情. Dia memberitahu, 告诉妻子, dia memberitahu kepada istrinya 这件事情, 事情 masalah, 这件事情 masalah ini. 他告诉妻子这件事情, dia memberitahu istrinya masalah ini. 妻子很生气说, istrinya 很生气 sangat marah dan mengatakan, 你为什么不自己试试写呢? Ya, 你为什么 kamu 为什么 mengapa 不自己 tidak ya 不自己 tidak diri sendiri yang mencoba 试试 sepatunya. 你为什么不自己试试写呢? Kenapa kamu tidak dirimu sendiri aja yang langsung mencoba sepatunya? Kenapa pulang lagi membawa tali, maksud istrinya? Ya kan, karena ya maklum mungkin dia menikahi suaminya yang agak ya otaknya agak kurang lah maksudnya ya seperti itu. Oke, jadi Laoshi baca ulang sekali lagi dari atas ya. 有一个人去鞋店买鞋，出门以前，他用绳子量了一下自己的脚，在绳子上做了一个记号。到鞋店以后，他摸摸自己的口袋，说：“哎呀，我忘了拿绳子。”等他取了绳子再回鞋店，鞋店已经关门了。回家后，他告诉妻子这件事情，妻子很生气，说：“你为什么不自己试试鞋呢？” Oke, sampai di sini ya, dan kita akan ketemu lagi dalam video yang berikutnya. Sampai jumpa.